Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di The Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 19 Februari 2024. Ya, pergerakan Bitcoin masih tetap sustain bertahan di kisaran level 51.700 something, teman-teman. Sometimes dia naik ke 52.000. Dan kalau kita lihat dari kalender ekonomi, hari ini ada hari ulang tahunnya kota Washington, ibu kota Amerika Serikat, dan tidak terlalu banyak sentimen dari kalender ekonomi untuk perdagangan hari ini. Kalau kita perhatikan dari kondisi market kripto di perdagangan kemarin, altcoin semuanya rata-rata pada hijau, disebabkan karena BTC dominance yang sudah mengalami tren penurunan. Beberapa koin yang memimpin kenaikan ada WLD dalam 3-4 hari terakhir rally terus, teman-teman. Kemudian GRT kemarin juga baru aja naik lumayan signifikan 22%. Sisanya ya lumayan naiknya di kisaran 10 sampai 10% ke bawah, teman-teman. Jadi overall di perdagangan kemarin mayoritas ya pada hijau, teman-teman. Kemudian ini adalah rilis data terkait dengan miners reserve, ya, kondisi dari para miners. Nah, ketika pergerakan Bitcoin naik ke level 52 ribuan something ini, dalam 10 hari terakhir penambang telah memanfaatkan lonjakan harga Bitcoin dari 45.000 sampai dengan 52.000 untuk menjual sekitar 632,9 Bitcoin. Sorry, 6.329 Bitcoin, atau sekitar 307 juta US dollar, teman-teman. Dan penjualan yang dilakukan oleh para miners ini itu tidak terlalu besar sebenarnya kalau kita lihat dari kondisi dari market cap sekarang dan juga akumulasi yang dilakukan oleh para institusi besar. Jadi dari indikator ini menunjukkan bahwa tekanan jual kemungkinan belum datang dari para miners. Miners sebagian besar masih pada hold barang, teman-teman. Jadi beda sama yang terjadi di 2020 kemarin, di mana para miners banyak yang sell off ya. Banyak yang melakukan penjualan sehingga waktu itu bikin market sempat mengalami penurunan. Kemudian ada berita yang kurang bagus dari Fix Float, dikonfirmasi sedang atau sudah dieksploit, teman-teman, kena masalah hacker ya. Itu sekitar 26 juta US dollar kena hack aset berupa Bitcoin sama Ethereum. Jadi kalau kita lihat dari berita ini, sebenarnya total kecurian dari Bitcoin itu nggak terlalu besar, sekitar 400 Bitcoin aja, teman-teman, dan 1.700 Ethereum itu kena hack, teman-teman. Jadi platform apa namanya Fixfloat ini adalah platform decentralized finance, decentralized crypto exchange, sorry, berarti DEX, teman-teman, yang mana error, teman-teman. Sekarang udah error setelah kasus hacking yang menimpa platform tersebut. Lalu dari berita yang lain, ini ada report terkait dengan venture capital yang naik lumayan signifikan di kuartal keempat 2024 kemarin. Jadi ini berita terkait dengan peningkatan sekitar 2,5%, teman-teman, masuknya pendana dari venture capital ya ke project-project kripto. Secara tabel, ini ada beberapa project yang mendapatkan aliran dana lumayan. Yang pertama adalah dari Wormhole. Nanti akan listing tokennya ya, namanya W. Terus juga ada Swan Bitcoin, Together AI, Finally International, Credix. Kemudian juga ada Andalusia Lab, Blur, Multi Chains, pakai Z belakangnya, terus Grip, dan juga Blocks ID, teman-teman. Jadi itu beberapa project yang mendapatkan suntikan dana dari beberapa venture capital di kuartal keempat 2023. Tampaknya di bull run kali ini venture capital juga masih akan masuk lebih banyak dana, apalagi narasinya, sentimennya sangat-sangat positif untuk market kripto. Kemudian ada berita terbaru dari VeChain, di mana token mereka FED dan juga VTHO, teman-teman, ini mendapatkan dukungan secara resmi dari Ledger. Wah, Ledger adalah salah satu platform penyimpanan aset kripto ya, hard wallet, teman-teman, di mana bisa menikmati pengelolaan token VeChain jadi lebih mudah, lebih aman,
teman-teman, karena memang sudah disupport oleh Ledger. Jadi ini berita bagus buat VeChain. Kemudian dari berita yang lain ada berita dari Dmail. Nah, Dmail ini adalah decentralized mail ya, sebuah project yang memang sudah listing di market, dikabarkan baru aja melakukan kerjasama dengan WorldCoin, teman-teman. Selamat untuk keberhasilan dari Sora, produk AI yang revolusioner. Teman-teman, Dmail salah satu di apps pertama yang mengintegrasikan fungsionalitas login WorldCoin, memungkinkan akses ke layanan email Web3. Jadi ini integrasi yang bagus untuk dua project ini, WorldCoin dan juga Dmail. Nggak terlalu banyak news, jadi itu beberapa narasi untuk hari Minggu kemarin, teman-teman. Jadi kita sekarang berada di hari Senin, masih dalam posisi mungkin liburan ya. Jadi volatilitas pada market kemungkinan akan mulai naik lagi di perdagangan hari ini. Dan ya, kita lihat kondisi pergerakan Bitcoin selama dia masih tetap bertahan di area sekarang, ini masih akan sangat mengindikasikan hal yang positif. Apalagi nanti kita akan dapat closing time frame weekly buat Bitcoin di jam 7 pagi nanti. Kelihatannya sih kalau kita perhatikan dari time frame weekly ini masih sangat-sangat positif. Belum ada indikasi atau candle pembalikan arah yang cukup memberikan kita sinyal bahwa penurunan bakalan terjadi pada Bitcoin. Jadi sementara belum. Volume smart money terus mengalami peningkatan, bahkan peningkatan smart money yang terjadi saat ini itu sudah setara ketika pergerakan Bitcoin mulai masuk ke fase bull run di kisaran Oktober 2020 kemarin. Itu masih sangat-sangat baik, teman-teman. Jadi bisa dibilang posisi sekarang pada Bitcoin itu sangat positif. Kemudian BTC Dominance di perdagangan kemarin turun hampir 1%, dan ini benar-benar memberikan good news buat banyak altcoin. GRT kemarin udah mulai beranjak ya, menguat sekitar 14%. Kemudian ada Solana, kemarin juga lagi ngetes kenaikan yang pernah dicapai sebelumnya di kisaran 18 Desember kemarin. Kemudian juga ada Matic yang masih sangat-sangat positif, teman-teman. Indikator smart money menunjukkan bahwa Matic sudah terjadi peningkatan akumulasi dari smart money. Kemudian Hedera Habar juga kemarin mengalami sedikit kenaikan 7%. INJ naik hampir ke $39 ya. Render juga masih dalam posisi yang sangat-sangat bagus. Jadi overall altcoin dapat momentumnya, teman-teman, pada kenaikan di perdagangan kemarin. Jadi ya itu kondisi market masih sangat-sangat bagus buat market. Kalau kita perhatikan dari time frame 4 jam, kondisi Bitcoin sebenarnya nggak kemana-mana. Indikasinya adalah Bitcoin memang dibikin sideways dulu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya biar memberikan nafas untuk banyak altcoin. Teman-teman, altcoin kan selama ini cukup tertekan ya. Beberapa baru mulai bullish, teman-teman, di beberapa minggu terakhir atau beberapa hari terakhir. Sementara dari Bitcoin sendiri, volume perdagangannya masih cukup bagus di perdagangan kemarin dengan posisi smart money yang udah mulai turun. Ya, ini jelas merupakan sebuah indikasi memang momentumnya itu diberikan kepada altcoin. Ya, saya rasa teman-teman yang mungkin masih tertarik untuk melirik banyak altcoin itu bisa coba cari ya beberapa altcoin yang masih potensial. Saya rasa Matic masih cukup baik, teman-teman, meskipun sudah naik 6%. Kemudian koin yang belum naik tinggi itu meme token belum naik tinggi. Cardano kemarin naik lumayan tinggi ya, teman-teman, sekarang udah membuat koreksi. Kemudian INJ ini juga masih coba untuk menguat, teman-teman. Volume smart money-nya kemarin naik lumayan baik. Render pun juga menurut saya udah naik tinggi, tapi masih sangat-sangat menarik untuk kedepannya ya. Render punya narasi yang cukup bagus, teman-teman. Jadi saya rasa ini masih akan punya peluang untuk render naik sampai mungkin 14.000, 13.000-an something. Itu sih kalau dari jangka menengah, teman-teman. Mungkin jangka pendek arahnya masih bisa volatile, masih bisa naik dan turun, apalagi kita menjelang bulan-bulan Maret, teman-teman, bulan yang cukup rawan sama koreksi pada Bitcoin. Overall di bulan Februari memang masih menunjukkan fase-fase yang baik untuk Bitcoin. Jadi ya itu, teman-teman, masih bisa dimanfaatkan untuk jangka pendek.
Em, Indeks dolar kayaknya nanti akan mulai gerak lagi ya. Kemarin ada semacam peningkatan gitu dari indeks dolar. Jadi waspada aja tetap sama volatilitas pada market. Jadi pada intinya adalah altcoin. Sekarang kita masih berfokus sama altcoin BNB. Oke, BNB lumayan bagus teman-teman chartnya. Dia baru aja lolos dari fase sideways ya. Ini em, ya potensi kalau koreksi ke level triple 3 saya rasa akan sangat-sangat menarik untuk akumulasi. Let's say kalau memang ada momentumnya. Jadi itu teman-teman. Buat yang mau masuk market DCA ya, apalagi yang memang udah terlanjur telat masuk. Saya rasa untuk posisi sekarang masih belum terlambat, teman-teman, mengingat kita masih di awal 2024. Waktu bull run memang masih sangat-sangat panjang. Mungkin teman-teman nggak dapat di harga bottom, tapi kalau teman-teman menyia-nyiakan 1 tahun sekian bulan ke depan hanya karena bisa dibilang ya udah ketinggalan, udah merasa ketinggalan dan lain sebagainya, saya rasa itu bukan hal yang cukup menarik, teman-teman. Jadi memang kebanyakan market sudah pada naik, overall ya kondisinya udah mulai rally, tapi memang ada beberapa altcoin yang masih cukup menarik. Ya, tapi itu teman-teman, kita nggak akan bisa untuk mendapatkan potensial harga bottom. Apalagi koreksi yang cukup dalam, saya rasa akan sangat-sangat berat untuk saat ini, di mana kondisi Bitcoin memang masih tetap strong ya di kisaran level 52.000. Jadi kalau kita mau nunggu di harga yang agak diskon, kemungkinan bakalan kecil kemungkinan untuk mencapai level tersebut. Tapi kalau dari saya sendiri melihat posisi Bitcoin saat ini, itu memang masih ada kemungkinan kecil untuk koreksi dalam. Koreksi ke 30.000 mungkin masih cukup bisa, tapi kemungkinannya cukup kecil, teman-teman. Jadi koreksi wajar untuk posisi sekarang itu di kisaran level 50 ribuan. Kalau memang selling pressure-nya cukup kuat, kemungkinan ke 40.000 itu masih cukup realistis. Tapi kalau untuk lebih dalam dari itu, mungkin membutuhkan lebih banyak berita negatif. Untuk sekarang itu institusi udah pada masuk juga, jadi saya rasa melihat kondisi Bitcoin yang cukup kuat ini bisa aja menjadi momentum bagus buat banyak altcoin untuk memanfaatkan posisi kenaikan sekarang, teman-teman. Gitu aja buat kondisi market sekarang. Semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market kripto. Buat kalian yang mungkin mau join, teman-teman, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya, Andre, makasih.